Bab 113. Cinta perjodohan suamiku. Setelah melihat menantunya tidak ada di atas R4 jang tempat pasien, Bunda Mirna langsung saja berjalan ke arah sofa untuk menyiapkan makanan yang sudah dimasaknya tadi dari rumah. Sedangkan Ayla hanya disuruh duduk oleh bundanya itu. Dia tidak boleh membantu meskipun hanya menyiapkan piring untuk mereka sarapan. Semua ini apa bunda sendiri yang memasaknya? Ayla bertanya karena semua makanan yang tersedia adalah makanan kesukaan dia dan Rian. Tentu saja bunda sendiri yang memasaknya. Tadi bunda bangun pagi-pagi sekali. Karena bunda takut kalian kelaparan di sini. Tidak taunya kalian baru pada bangun. Ucap Bunda Mirna tersenyum dan mengelengkan kepalanya. Karena tadi dia sampai membangunkan suami dan anak lelakinya jam 5:30. Agar jam 6, mereka semua sudah berada di meja makan. Jadi jam 6:30, mereka sudah harus berangkat menuju ke tempat tujuan masing-masing. Ayah Ridwan berangkat ke perusahaannya. Paro berangkat ke sekolahnya juga. Sedangkan Bunda Mirna berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk anak dan menantunya. Begitulah keluarga yang harmonis ini membagi tugas mereka masing-masing pagi ini. Agar semuanya berjalan dengan lancar seperti biasanya. Maafin Ayla, ya bun. Sudah merepotkan bunda. Kata Ayla memeluk bundanya yang sudah selesai menyiapkan semuanya. Maaf untuk apa? Tentu saja tidak merepotkan. Kalian berdua anak-anak bunda nak. Kata Bunda Mirna membalas pelukan putri sulungnya itu. Tapi tetap saja Ayla minta maaf, karena sudah membuat bunda repot pagi-pagi seperti ini. Si Jud, sudah bunda maafkan kamu sayang, sebelum kamu minta maaf pun. Sekarang coba kamu lihat suamimu, kenapa dia lama sekali. Mana tahu dia membutuhkan sesuatu. Bunda Mirna melepaskan pelukan mereka. Ayla yang baru kembali mengingat jika Rian belum sembuh pun langsung berjalan ke arah pintu kamar mandi lalu mengetok pintunya pelan. Tok, tok, sayang. Apa kamu membutuhkan sesuatu? Kenapa lama sekali? Panggil Ayla dengan suara lembutnya. Iya, sayang. Sebentar, aku buka dulu. Sahut Rian dari dalam sana. Tidak lama, terdengarlah pintunya dibuka oleh Rian. Ceklek. Ya Tuhan. Ini kenapa bajunya kamu lepas? Bagaimana jika kamu masuk angin? Kamu ini belum sembuh sayang. Ayla kaget melihat Rian yang sudah bertel 4 jang dada, dengan perban di D4 bidangnya itu. Tidak usah kaget seperti itu. Nanti kamu malah ngagetin bunda juga. Aku hanya ingin mengganti pakaian pasiennya. Bisa tolong siapakan pakaianku. Biar aku mengelap tubuhku sendiri pakai air hangat di sini. Rasanya aku sudah tidak betah, karena tidak mandi selama 3 hari. Kata Rian yang masih berdiri di depan kamar mandi. Baiklah, tapi kamu diam saja dulu, tunggu aku siapkan sebentar pakaiannya, biar aku yang membantumu mengelap pakai air hangatnya. Ayla berjalan ke arah tempat lemari pakaian yang memang sudah disiapkan di sana. Dan memang baju mereka berdua sudah ada tersimpan di dalam lemari itu, yang disiapkan oleh kedua orang tua mereka. Kenapa nak? Tanya Bunda Mirna melihat Ayla sedikit terburu-buru. Itu bun, Rian ingin mengganti pakaiannya. Katanya dia sudah tidak betah memakai baju pasien. Jadi sekalian mau dilap badannya pakai air hangat. Kata Ayla yang sudah menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Oh, begitu. Sekalian bersihkan dirimu juga, setelah itu biar kalian sarapan bersama. Nanti makanan ini keburu dingin. Kata Bunda Mirna yang hanya bisa menarik nafas panjang melihat kelakuan menantunya itu. Karena tidak mau mematuhi perintah dokter, padahal untuk kesembuhannya dirinya sendiri.
Oh, iya, Bunda benar. Ayla lupa, jika Ai juga belum mandi. Ayla kembali lagi menyiapkan pakaian untuk dirinya juga. Barulah setelah itu dia kembali ke kamar mandi. Setelah berpamitan kepada bundanya lebih dulu. Apa kamu juga mau mandi? Rian yang bertanya, karena di tangan Ayla ada pakaian untuk Ayla juga. Iya, tapi nanti setelah aku selesai membantumu, ayo biar aku yang mengelap tubuhmu. Kata Ayla masuk ke dalam, lalu menutup pintunya pelan. Setelah pintunya ditutup, Ayla baru ingat, jika dia ingin membantu Rian mengelap tubuhnya, itu berarti dia harus siap melihat Rian melepaskan celananya. Tiba-tiba setelah kata membuka celana itu terlintas dalam pikirannya. Wajah Ayla langsung terasa panas. Rupanya tadi dia tidak kepikiran sampai ke situ. Piliuh. Kamu kenapa tiba-tiba menjadi tegang seperti itu? Rian meniup wajah Ayla yang sudah memerah seperti cabai keriting. Apa? Aku tidak apa-apa. Hanya saja sepertinya aku tidak bisa membantumu. Karena aku ingin menyiapkan makanan yang sudah dibawa oleh Bunda tadi. Jawab Ayla gugup. Mendengar jawaban istrinya, membuat Rian menyergit sampai satu alisnya terlihat naik ke atas. Tapi ketika kamu mengambil pakaian tadi, aku melihat jika makanannya sudah disiapkan semuanya di atas meja. Ucap Rian yang mulai ingin menjahili istrinya. Benarkah sudah disiapkan? Aku tidak tahu, mungkin Bunda yang menyiapkannya. Jika begitu aku ingin menemui Aldi saja, entah mengapa aku sangat ingin makan bubur yang dijual di jalan arah ke rumah kita. Ayla merutuki dirinya sendiri. Karena tentu saja Rian tadi sudah melihat jika makanannya sudah disajikan. Kamu ingin makan bubur yang dijual, arah ke rumah kita. Ulang Rian lagi. Ayla mengangguk dengan cepat, karena merasa jika alasannya yang ini akan berhasil. Baiklah, tunggu sebentar sayang. Aku akan menelpon Aldi dan menyuruhnya membeli bubur itu. Tidak menunggu jawaban dari Ayla, Rian langsung saja menelpon Aldi yang berjaga di luar pintu kamar rawat inapnya. Tut. Begitu tersambung, Aldi langsung mengangkatnya dengan cepat. Aldi, iya, Tuan Muda. Apa Anda membutuhkan sesuatu? Tanya Aldi langsung menaruh kopinya. Karena saat Rian menelpon, dia memang sedang minum kopi yang dibelikan oleh anak buahnya. Rian, Aldi tolong pergi belikan bubur yang dijual di jalan arah ke rumahku. Istri dan anakku ingin sarapan bubur itu. Jangan lama, aku beri waktu 15 menit. Rian langsung mematikan panggilannya dan menoleh ke arah Ayla dengan tersenyum bangga. Karena dia sudah menyelesaikan masalah bubur yang diinginkan oleh istrinya itu. Glek! Mati aku, ternyata sifat jahilnya tidak berubah, yang berubah hanya dia sudah mencintaiku. Ayla menelan ludahnya sendiri, karena dia baru ingat, jika Rian pasti sudah tahu jika dia hanya mencari alasan saja. Sudah beres sayang, sekarang ayo bantu aku. Rian duduk di bangku yang terbuat dari besi. Yang memang sudah disiapkan di sana oleh pihak rumah sakit. Kamu kenapa lagi? Apa kamu tidak mau membantuku? Jika kamu tidak bisa membantuku tidak apa-apa sayang. Jangan dipaksakan, karena aku tahu pasti berat bagimu untuk melakukannya. Setelah apa yang sudah aku perbuat padamu. Kamu keluar saja, aku bisa melakukannya sendiri. Rian berdiri ingin menyiapkan sendiri alat yang akan digunakan untuk mengelap tubuhnya. Namun begitu dia berdiri, Ayla langsung mencegahnya dan berkata, "Sayang, tidak seperti itu, aku mau membantumu. Duduklah biar aku bantu." Dengan gerakan cepat, Ayla sudah menyiapkan semuanya. Sedangkan Rian tertawa di dalam hatinya. Karena dia sangat tahu istrinya itu sangat berhati lembut. Setelah mendengar ucapan terakhirnya tadi, dia sudah yakin jika Ayla tidak akan menolak permintaannya. Dengan sangat hati-hati,
Ayla mengelap tubuh bagian atas Rian, karena takut jika sampai mengenai luka Rian yang sudah dibalut perban anti-air juga. Agar tidak terkena air. Namun ketika Ayla sedang mengelap bagian dekat dada Rian, dia melihat muka Rian lebih dulu dan akhirnya pandang mata mereka pun kembali bertemu. Dek, dek, dek. Jantung keduanya seakan-akan ingin melompat dari tempatnya. Sehingga tanpa sadar keduanya sudah bersilaturahmi bibir untuk ketiga kalinya, setelah hubungan mereka membaik. Yang keduanya saat Rian meminta Ayla memanggil namanya sayang. Dan yang ketiga kalinya adalah saat ini. Bab 114. Di dalam kamar mandi, Ayla sedang membersihkan dirinya. Sedangkan Rian sudah keluar lebih dulu. Sebab Ayla sudah selesai membantu mengelap tubuhnya. Jika saja Rian tidak sedang sakit, dan ada Bunda Mirna juga di luar kamar itu, sudah bisa dipastikan, Rian akan sarapan Ayla pagi ini. Ketika mereka masih bersama dulu, Rian selalu menahan rasa ingin menikmati bir Ronum istrinya itu. Dia menahannya karena menjaga persahabatan di antara mereka. Yang akhirnya istrinya itu, lebih dulu mengakui perasaannya terhadap Rian. Jadi ketika sudah seperti sekarang, tentu saja Rian tidak akan melewatkannya begitu saja. Seperti tadi, mereka bersiuman sampai beberapa menit lamanya. Rian melepaskan pangutan itu karena Ayla mendorongnya, dan mengatakan jika Bunda Mirna menunggu mereka di luar. Jadi mau tidak mau Rian harus mengakhiri persumbuan mereka. Setelah keluar dari kamar mandi, Rian sudah tampil seperti anak muda yang ingin pergi berkencan. Bagaimana tidak, dia hanya memakai baju kemeja berwarna dongker yang berlengan pendek, lalu dipadukan dengan celana jeans panjang. Selamat pagi Bunda. Rian menyalimi tangan mertua perempuannya, yang sedang duduk memegang ponsel karena dia baru saja memberitahu besannya, jika Rian sudah melepaskan infus di tangannya. Pagi juga nak. Kamu sudah selesai. Kenapa tidak menunggu Dokter Jacqueline memeriksamu lebih dulu? Kamu membuat Bunda khawatir saja. Baru juga 3 hari dirawat, infusnya sudah kamu lepas. Kata Bunda Mirna yang mengomel panjang kali lebar. Iya, maaf Bun. Rian tidak betah lama-lama di infus. Oh ya, apa ayah tidak ke sini? Rian bertanya setelah melihat mertua lelakinya tidak ada. Ayah masih ke kantor dulu pagi ini, nanti siang, jika sudah selesai rapatnya, dia akan menyusul ke sini. Bunda kesininya diantar sama Pak Ilham. Terang Bunda Mirna. Setelah mengatakan itu, beliau berjalan ke arah ranjang untuk mengambil 2 buah bantal tidur dan dibawanya ke arah sofa. Berdiri dulu, biar Bunda taruh bantal ini di belakang punggungmu. Kamu ini belum sembuh nak, jika kamu duduk terlalu lama seperti ini, tidak bagus pada jahitan lukanya nanti. Ucap Bunda Mirna menyusun bantal di atas sofa yang Rian duduki tadi. Agar menantunya itu bisa bersandar di atas bantal-bantal yang sudah dia susun menjadi tumpukan kecil. Ini, sudah. Duduklah agak menyender mengikuti bantal yang sudah Bunda susun. Kata Bunda Mirna yang sudah kembali duduk di atas sofa yang satunya lagi. Terima kasih Bunda. Jawab Rian singkat, lalu dia mengikuti instruksi dari mertuanya tadi. Bunda benar. Ternyata duduk seperti ini lebih enak. Ucap Rian yang merasakan nyaman setelah duduk seperti itu. Bunda Mirna yang mendengar pun hanya tersenyum kecil. Lalu tidak lama setelah itu, terdengar ada yang mengetuk pintunya dari luar. Sehingga Bunda Mirna dan Rian sama-sama menoleh ke arahnya. Tok, tok, siapa? Apa mamamu sudah datang? Cepat sekali. Katanya tadi mau siang kesininya. Tanya Bunda Mirna pada Rian. Entahlah, Bun. Rian rasa itu Aldi. Jawab Rian yang memang sudah menduganya, karena tadi dia hanya memberi Aldi waktu 15 menit, untuk membawakan bubur yang diinginkan oleh sang istri. Setelah mengetok pintunya sebanyak 2 kali,
dan mendapatkan izin dari dalam. Barulah sekretaris Aldi masuk ke ruangan itu, untuk memberikan bubur yang dibelinya tadi. "Apa itu, Al?" tanya Bunda Mirna melihat 3 buah sangkik asoy yang dibawa oleh Aldi. "Ini bubur pesanan Nona Ayla, Nyonya," jawab Aldi meletakkan bubur itu di atas meja yang Rian dan Bunda Mirna tempati. "Ayla, ingin makan bubur. Kenapa tadi tidak bilang dulu sama Bunda? Biar Bunda bikinkan dari rumah." Bunda Mirna melirik ke arah Rian yang hanya diam saja. Tadi dia bilangnya ketika sedang di dalam kamar mandi, saat Ai membantu Rian Bun. Katanya sangat ingin memakan bubur yang dijual arah ke rumah kami. Rian menjawab karena tahu jika ibu mertuanya sedang bertanya padanya. Dia itu memang lucu sekali, entah itu bawaan dari anak kalian atau memang karena dia tidak mau menyusahkan orang lain. Setiap ditanya ingin makan apa, Ayla selalu mengatakan jika dia tidak ingin makan apapun. Tapi ketika pertama kali kamu menemukan tempatnya dibawa oleh papamu, dia punya banyak sekali keinginannya. Bunda Mirna tersenyum bahagia saat mengatakan itu. Begitupun dengan Rian, mendengar cerita mertuanya, ada rasa bahagia dan bersalah bersamaan. Dan Rian simpulkan juga, pasti istrinya itu tidak pernah mengeluh kepada siapapun tentang dia yang tidak bisa tidur karena pinggangnya yang sering terasa panas. Sebab jangankan mengeluh sakit, mengatakan ingin sesuatu saja istrinya tidak mau. "Maafkan aku sayang. Pasti selama ini, kamu menahan semuanya sendiri, jangankan mengatakan jika kamu susah tidur ataupun sakit. Mengatakan ingin makan apa saja kamu tidak mau, ditambah lagi kamu harus menanggung sakit hati karena perbuatanku. Ya Tuhan, ampuni dosaku, yang sudah menyakiti hati istri dan kedua anakku," ucap Rian di dalam hatinya, dan Rian sudah hampir meneteskan air mata, ketika mendengar pintu kamar mandinya terbuka. Ceklek. Ayla sudah keluar dengan memakai dress yang panjangnya sampai selutut. Dan dress itu pun dipesan khusus oleh bunda dan mama mertuanya untuk wanita hamil. Agar Ayla merasa nyaman saat memakainya. "Sayang kamu sudah selesai." Rian bangkit dari duduknya lalu langsung berjalan dengan pelan menghampiri istrinya. "Sayang, tolong maafkan semua kesalahanku," ucap Rian setelah memeluk tubuh Ayla dan mencium berkali-kali pucuk kepalanya. "Aku sudah memaafkan kamu sayang. Kamu kenapa? Lihatlah Bunda dan sekretaris Aldi melihat kita." Ayla merasa bingung melihat Rian seperti itu. Padahal saat Rian keluar tadi baik-baik saja. Tapi sekarang malah memeluknya dengan tiba-tiba, dan kembali lagi mengucapkan kata maaf. "Maaf, karena aku tidak ada di saat kamu dan anak kita menginginkan sesuatu." Rian melepaskan pelukannya, lalu dia menunduk agar bisa sejejer dengan perut Ayla. Dan dia pun berucap, "Anak-anak papa, sekarang ayo kalian katakan, kalian ingin mama makan apa? Biar papa wujudkan untuk kalian. Mulai sekarang, papa tidak akan membiarkan mama kalian menahannya sendiri lagi. Hari ini juga, kita akan pulang ke rumah Oma Sonya. Agar papa bisa memasak nasi goreng yang belum sempat papa wujudkan waktu itu." Kap. Rian mencium perut buncit Ayla dan juga mengelusnya. Rian tidak peduli dengan kehadiran ibu mertuanya dan Aldi di sana. Bunda Mirna dan Aldi hanya tersenyum melihat perlakuan manis yang Rian tunjukkan untuk istrinya. Namun berbeda dengan orang yang sedang berdiri di depan pintu masuk. Dia sudah berdiri di sana di saat Rian baru memeluk Ayla, karena mereka semua hanya fokus memperhatikan Rian, sampai-sampai tidak sadar jika pintunya diketuk dari luar. Bab 115. Setelah selesai berbicara dengan kedua anak yang masih di dalam kandungan istrinya, Rian pun kembali lagi berdiri seperti semula. "Sayang, aku sangat mencintaimu." Rian kembali lagi memeluk istrinya, sebelum suara orang yang berdiri dari tadi di depan pintu masuk mengagetkan mereka semua yang ada di sana.
Cekak. Mentang-mentang kalian dah baikan, Bunda sampai kalian kacangin. Mending kalau hanya Bunda saja, lah ini ada sekretaris Aldi juga, lelaki yang sudah menyandang predikat bujangan tua dalam 3 periode. Andre berjalan masuk dan duduk di samping Bunda Mirna. Apaan sih, lo? Mengganggu saja. Ucap Rian seraya mengajak Ayla ikut duduk di atas sofa. Sedangkan Aldi menyerngit aneh, karena dalam pikirannya sejak kapan dia menyandang gelar predikat bujang tua. Ingin menjawab tapi dia tidak enak dengan Bunda Mirna. Alhasil sekretaris Aldi diam meskipun di hatinya gatal ingin menjadi. Gue dari tadi malam sampai nggak bisa tidur dengan nyenyak. Gara-gara gue khawatir sama keadaan lo. Tahu-taunya yang dikhawatirin malah udah mau bikin adeks untuk si kembar lagi. Kata Andre yang belum tenang bila unek-unek di hatinya belum keluar semuanya. Dari waktu Rian masih kritis, Andre memang belum datang lagi untuk menjenguk Rian maupun Ayla. Saat terakhir dia datang ke rumah sakit ini adalah saat Rian belum sadar dan Ayla sendiri pun juga masih tidur karena sengaja diberi obat oleh dokter, agar dia bisa istirahat dengan tenang. Pada hari saat Rian sadar dari tidur panjangnya, Andre harus berangkat ke luar negeri untuk menyelesaikan urusan perusahaannya. Jadi dia belum sempat untuk datang kemari. Suruh siapa? Lo nggak bisa tidur. Gue aja tidur dengan nyenyak, apalagi ada istri tercinta yang nemenin gue. Rian kembali membelai kepala Ayla. Dia dengan bangga menunjukkan jika dia sangat mencintai istrinya itu. Udah, nggak usah pamer. Ayla memang istri, ucapan Andre langsung dipotong oleh Bunda Mirna. Sudah dulu berdebatnya, sekarang lebih baik kalian semua sarapan, Andre, Aldi kalian berdua juga sarapan ya. Ini makanannya sangat banyak. Sayang jika tidak langsung dihabiskan. Kata Bunda Mirna yang sudah mengisi piring untuk menantu kesayangannya lebih dulu. Wah Bun, Andre juga mau piringnya diisi oleh Bunda. Andre semakin gencar mengangur Rian. Heh, yang sakit kan gue, jadi, lo yang sehat isi sendiri seperti Aldi tuh. Rian pun tidak mau kalah dalam hal ini. Iya, nak. Tunggu Bunda mengisi piring untuk Rian dan Ayla ya. Setelah itu baru giliran kamu. Bunda Mirna menarik nafas panjang, melihat perdebatan antara Rian dan Andre. Iya, Bun. Andre belakangan juga nggak apa-apa. Yang penting untuk Ayla didulukan, nih anak curut biar dia ngisi sendiri. Ujar Andre lagi, entah mengapa begitu melihat Rian sudah sembuh seperti saat ini. Jiwa kaum emak-emak rebahan yang ada pada dirinya mulai ingin berdebat dengan Rian seperti biasanya. Sayang sudah, kamu makan saja, jangan dengarkan Kak Andre. Ayla menyentuh tangan Rian untuk menghentikan perdebatan suaminya dan Andre. Lelaki yang sudah dianggapnya seperti kakak sendiri. Tuh dengerin adeks gue ngomong. Jangan ngebantah sama kakak ipar. Andre pun sudah menerima piring berisi makanan yang diberikan oleh Bunda Mirna. Bubur ini bagaimana? Jika tidak dimakan sayang, sudah jauh-jauh Aldi membelinya. Bunda Mirna membuka sangkek asoy yang dibawa Aldi tadi. Nanti biar dikasihkan pada penjaga di luar saja, Bunda tidak perlu khawatir, jika para penjaga itu tidak mau. Ada anak lelaki Bunda di sini. Rian yang bergantian menjahili Andre. Giliran kayak gini aja, lo manggil kakak ipar. Cebik Andre. Yang dikasihnya 2 saja, satunya nanti untukku sendiri. Ucap Ayla yang merasa kasihan sudah mengerjai Aldi gara-gara dia ingin menghindari Rian pagi ini. Baiklah, jika kamu mau 1, itu sangat bagus. Kasihan Aldi sudah jauh-jauh datang ke sana hanya untuk membeli bubur, dan sekarang bubur yang 2-nya akan Bunda kasihkan sekarang. Kalian habiskan saja sarapannya. Kata Bunda Mirna yang berdiri membawa sangkik asoy bubur itu.
Tak lama setelah Bunda Mirna pergi keluar, mereka hanya fokus menghabiskan sarapan mereka masing-masing sampai selesai. Ada mungkin sekitar 10 menit setelah mereka semua selesai sarapan, Bunda Mirna kembali dengan wajah agak berbeda. Entah ada apa. Namun tiba-tiba Bunda Mirna mengatakan ingin pamit sebentar. Rian, Ayla dan Andre hanya mengiyakan karena mereka tidak tahu jika ada masalah apa. Sehingga membuat Bunda seperti terburu-buru. Tapi sebelum berpamitan dari sana Bunda Mirna mengajak sekretaris Aldi untuk ikut bersamanya. Sayang, Bunda pergi sebentar ya. Ingat jangan lupa untuk istirahat dan kamu juga jangan terlalu banyak bergerak nak, luka di dadamu belum sembuh. Ingat pesan Bunda, jangan bandel. Ada nak Andre yang akan menemani kalian selama Bunda pergi. Iya, Bunda hati-hati di jalan. Ucap mereka bertiga serempak. Lalu setelah itu Bunda Mirna langsung saja pergi dari sana yang diikuti oleh Aldi di belakangnya. Apakah Nyonya diberitahu Tuan Ridwan? Aldi bertanya setelah menutup pintu mobilnya. Iya, saya diberitahu olehnya, katanya Ibu Bella sudah kabur setelah dia menjual harta mereka yang masih tersisa. Kasihan juga nasib gadis itu. Bunda Mirna ikut merasa kasihan, meskipun Bella sudah berencana ingin mencelakai anak dan menantunya. Anda benar Nyonya, jika dia seperti sekarang kita jadi kasihan melihat nasibnya. Tapi Tuan Harry dan Tuan Ridwan pasti tidak akan mencabut tuntutan mereka. Aldi yang memang sudah tahu jika sekarang Bella sedang dirawat di rumah sakit Polri yang ada di kota A. Asik mengobrol, sampai tidak sadar mobil mereka sudah tiba di rumah sakit Polri. Lalu setelah mobilnya berhenti, mereka berdua turun untuk menemui Tuan Harry dan Ayah Ridwan yang sudah berada di sana dari setengah jam yang lalu. Tiba di dalam Bunda Mirna langsung berjalan mendekati suaminya yang sedang berdiri di depan ruang rawat Bella, bersama para polisi yang memang bertugas menjaga tahanan. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa dia sampai masuk rumah sakit? Bunda Mirna bertanya setelah Ayah Ridwan melepaskan pelukannya. Dia mencoba ingin bunuh diri. Astaga! Kenapa dia ingin melakukan hal itu? Bukannya bertaubat ini malah ingin menambah dosa baru. Ucap Bunda Mirna mengeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya karena Bella tidak bisa menerima jika dia sedang mengandung anak Anton. Jadi dia nekat untuk menghabisi nyawanya menggunakan sendok makan pagi ini. Untung saja cepat ketahuan oleh sipir penjara, terang Ayah Ridwan. Apa? Dia sedang hamil anak Anton. Lelaki tua yang ikut menculik putri kita. Ya Tuhan! Bagaimana ini semua bisa terjadi pada gadis itu? Bunda Mirna menarik nafas panjang dan mengelus dadanya sendiri. Iya, memang sudah bisa dipastikan jika dia sedang mengandung anak tua bangka yang sekarang tahanannya sudah dipindahkan ke negara dia sendiri, oleh putranya kemarin siang. Kata penjaga di sana, kemarin pagi Bella sempat minta diperiksa oleh dokter di penjara, kata Ayah Ridwan menjelaskan. Tapi kenapa kalian yakin jika bayi itu adalah anak Anton? Yah. Mungkin saja kan jika itu anak orang lain. Bella seumuran dengan putri kita, bisa jadi itu anak dari pemuda di luaran sini. Lagian apa mungkin dia mengandung anak laki-laki yang sudah seumuran dengan almarhum ayahnya? Bunda Mirna masih tidak bisa percaya jika gadis yang seumuran dengan putrinya itu sedang mengandung anak laki-laki tua. Tidak ada yang tidak mungkin Bunda, selama beberapa bulan ini kami selalu memantau pergerakan mereka. Dan sekitar 3 minggu yang lalu, Bella ditahan oleh Anton di dalam apartemennya selama 2 minggu lamanya, dan bukan tidak mungkin jika Anton tidak menyentuhnya kan. Apalagi sekarang Bella baru mengandung kurang lebih 1 minggu. Belum selesai Ayah Ridwan bercerita, sudah terdengar suara jerit Bella yang mengamuk di dalam ruangan tempat dia dirawat. Lepaskan aku, lepaskan. Aku ingin menemui kekasihku.
Aku ingin mengatakan padanya jika aku sedang mengandung anaknya. Bella berontak minta tangannya yang diikat untuk dilepaskan. Aak. Ini N1 kemat sekali baby. Om sangat men1 kemati tebuhmu. Dalam jeritannya, Bella mendengar bagaimana suara Anton saat men1 kemati tebuhnya. Suara-suara itu mengalun merdu, seperti saat mereka bercinta beberapa minggu lalu. Lebih parahnya lagi, lelaki tua itu tidak pernah memakai pengalaman, karena jika misi mereka berhasil, dia berencana akan menjadikan Bella istri simpanannya. Jadi dia memang sangat menikmati itu, dengan wanita muda itu. Tidak, tidak, tidak. Pergi kamu dari sini lelaki brengsek. Aku jijik padamu. Bella terus berontak sampai dia berhenti, setelah disuntik obat peneng pada tangannya oleh dokter yang bertugas menjaganya.